Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuniwati, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Curug. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek baik yang diberi judul Kepemimpinan Pembelajaran Melalui Strategi 3B. Salam dan bahagia. SMA Muhammadiyah Curug merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. SMA Muhammadiyah Curug memiliki 3 rombongan belajar dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang, GTK berjumlah 15 orang. SMA Muhammadiyah Curug sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022 karena mendapatkan amanah sebagai sekolah penggerak Angkatan 2. Sekolah kecil dengan sumber daya terbatas seringkali dianggap tidak memiliki peluang untuk berkembang. Begitu juga dengan SMA Muhammadiyah Curug. Kondisi sekolah dengan jumlah siswa sedikit, sarana dan prasarana kurang, guru-guru yang senantiasa silih berganti datang dan pergi, guru-guru yang ada sepertinya pasrah pada keadaan, tidak ada keinginan untuk maju, cukup puas dengan apa yang ada. Tak hanya itu, kondisi ini juga diperparah dengan guru senior yang sulit untuk menerima perubahan. Mereka merasa senang berada pada zona nyaman yang terjadi selama bertahun-tahun. Melihat kondisi ini sebagai seorang pimpinan sekolah, merasa perlu untuk membuat perubahan sesuai dengan kemampuan. Sedikit perubahan yang bisa dilakukan di sekolah lebih baik daripada tidak ada perubahan sama sekali. Keyakinan ini lahir karena melihat beberapa guru baru yang direkrut dan berusia muda sepertinya memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Hasil mengamati kondisi yang ada di sekolah, tersusunlah praktek baik yang diberi judul Kepemimpinan Pembelajaran Melalui Strategi 3B. Ada beberapa alasan mengapa praktek baik ini dianggap penting untuk diterapkan di sekolah, yaitu 1. Memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi di SMA Muhammadiyah Curug, yaitu kurangnya keinginan guru mengembangkan kompetensi. 2. Memotivasi diri sendiri untuk terus berkarya dan belajar, agar tak menjadi guru yang tertinggal oleh kemajuan teknologi yang terus berkembang. 3. Menjadi referensi bagi sekolah lain, terutama kepala sekolah dalam lingkungan Muhammadiyah dan sekolah swasta lainnya yang ada di Rejang Lebong. Untuk terus berkarya, jangan pernah meratapi kekurangan dan kelemahan dalam sekolah yang kita pimpin. Karena sesuatu yang kita anggap lemah dan kurang bisa menjadi senjata ampuh menuju keberhasilan. Dalam praktik baik ini, peran kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab dalam menggerakkan seluruh komponen yang ada di sekolah agar mau berbuat maksimal untuk memajukan sekolah walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Setelah melakukan identifikasi melalui refleksi diri, diskusi dengan rekan sejawat dan memperhatikan kondisi yang ada di sekolah, maka ditemukanlah beberapa tantangan yang menjadi penyebab kurangnya keinginan guru untuk meningkatkan kompetensi. Hal ini lebih disebabkan kepada status guru yang bukan ASN. Dengan status ini, mereka beranggapan bahwa mengembangkan kompetensi tidak akan menghasilkan sesuatu yang memberikan manfaat buat mereka. Selain status non-ASN, terinventarisir juga beberapa faktor penyebab lainnya, antara lain 1. Kurang percaya diri. 2. Kemampuan IT yang terbatas. 3. Belum menemukan tempat belajar yang tepat. Setelah mendapatkan gambaran tentang penyebab kurang berminatnya guru mengembangkan kompetensi, maka kemudian disusun langkah-langkah yang menjadi solusi dalam mengatasi hal ini melalui strategi 3B, yaitu belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Untuk mengubah pandangan yang tidak tepat tentang diri sendiri yang melahirkan malas untuk meningkatkan kompetensi, maka sebagai kepala sekolah harus memulai dari diri sendiri. Tidak dengan memaksa, tetapi dengan memberikan contoh. Salah satunya dengan terus belajar, mengikuti berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi. Intinya, apapun kegiatan yang bisa mengembangkan kompetensi guru akan diikuti dengan harapan ada di antara guru yang tertarik untuk sama-sama mengembangkan kemampuan diri. Dari hasil belajar secara mandiri,
kemudian dimulai semangat berbagi dengan memberikan pengertian kepada guru tentang pentingnya peningkatan kompetensi, bukan karena status ASN atau guru swasta, tetapi karena kita adalah guru yang harus terus belajar, ilmu terus berkembang. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh tertinggal perkembangan ilmu pengetahuan. Cara ini ternyata membuahkan hasil. Setidaknya 4 orang guru dalam komite belajar sudah merujuk pada PMM sebagai salah satu sumber belajar. Begitupun dengan kemampuan IT. Saat sudah memiliki pengetahuan dasar dari hasil belajar daring, maka proses berbagi dalam komunitas belajar dimulai. Pembelajaran berbasis IT tentang kuisis, AI, dan pembuatan animasi. Walau masih dalam pengetahuan dasar, guru-guru terlihat antusias belajar. Bahkan saat ini beberapa guru sudah menggunakan kuisis sebagai media pembelajaran dan saat asesmen. Tentu saja pembelajaran menjadi lebih menarik dan menantang bagi siswa. Akhirnya usaha keras yang dilakukan membuahkan hasil. Guru yang tergabung dalam Kombel mulai antusias dalam berbagai kegiatan. Dengan mendapatkan dukungan penuh dari Kombel, berbagai inisiatif pun dilakukan agar semua guru mau bersama-sama meningkatkan kompetensi. Dalam Kombel, guru diarahkan untuk saling berbagi ilmu dan pengetahuan, menciptakan program-program pembelajaran yang kreatif dan menarik, serta memanfaatkan teknologi yang ada secara maksimal. Jika awalnya sebagai narasumber dalam kegiatan Kombel, terutama akses ke PMM dan pembelajaran berbasis IT masih berpusat pada kepala sekolah, maka saat ini guru-guru dalam tim kecil Kombel sudah mampu menjadi narasumber, tidak hanya di SMA Muhammadiyah saja, tetapi juga menjadi narasumber pada beberapa sekolah negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Setelah dilaksanakannya strategi 3B dalam bentuk belajar, berbagi, dan berkolaborasi, maka dilaksanakan kegiatan refleksi untuk melihat perkembangan dari guru-guru yang selama ini belum tertarik meningkatkan kompetensi diri. Ada beberapa keberhasilan yang didapatkan. Keberhasilan itu antara lain, 1. Guru telah mampu menjadi narasumber dalam berbagai Kombel baik di dalam maupun di luar sekolah. Ini berarti rasa percaya diri mereka mulai tumbuh. 2. Guru telah menggunakan kuisis sebagai salah satu pembelajaran sehingga menciptakan pembelajaran yang menarik. 3. Guru merujuk pada PMM sebagai sumber belajar. Manfaat dari praktik baik ini juga dirasakan sebagai seorang kepala sekolah, yaitu keinginan untuk terus belajar. Karena dari belajar kita bisa berbagi. Setelah berbagi, baru mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi. Dengan belajar, berbagi, dan berkolaborasi, maka permasalahan yang ada di sekolah bisa diselesaikan, walaupun harus melalui jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam dan proses yang panjang. Itulah praktek baik yang sudah saya terapkan di SMA Muhammadiyah Curug. Hikmah yang bisa saya ambil dari setelah melakukan praktek baik ini adalah bahwa dengan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi itu bisa menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah kita. Semoga apa yang sudah kami lakukan ini bisa juga menjadi inspirasi bagi sekolah lain. Jangan selalu bercermin pada kekurangan, karena kekurangan itu bisa menjadi kelebihan atau kekuatan di sekolah jika kita menyikapinya dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elixir Putasari. Saya adalah penggerak dari komunitas belajar SMA Muhammadiyah. Menurut saya dalam kepemimpinan Ibu Yuniwati adalah sangat bagus karena mampu memotivasi kami untuk lebih maju, sukses, berkarya dalam menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Pasa, Ketua IPM SMA Muhammadiyah Curug. Menurut saya, Ibu Yuniwati adalah kepala sekolah yang baik yang selalu memotivasi kami untuk selalu belajar dan menjadi anak yang rendah diri. Kami harus menjadi anak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.